angelin teman wis ngono. Nah, itu termasuk tapi kebaikan, ya, termasuk kebaikan. Apa keburukan males. Jadi hidup di dunia bayangkan sesuatu yang enggak enak, bayangkan neraka. Ini sudah tanda-tanda orang buruk. Hidup di dunia enggak punya apa mahabbah, punyanya kebencian, ya. Padahal di saat Allah memberi azab, Allah mengatakan abghadahu. Allah memberikan sesuatu murka. Murka itu kalau kita sebatas kita, tapi Allah na'udzubillah min dzalik, ya. Hablum minallah, hablum minan nas. Nah, kecintaan ya wis, kalau cinta apa kebaikan selalu menyenangkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selesai membaca ratib Al-Atas, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas dan Syekh Ali Baros, yang mana dikatakan membaca ratib Al-Atas ini harus mengirim Fatihah kepada Syekh Ali Baros. Dikatakan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas sahibul ratib seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan, Allah memberikan apa hajat-hajat dikabul. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan seluruh alam penghulu Rasul, khatamun nabi, nabi penutup, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak keukur bagaimana di hati kita Sayyidina Muhammad SAW. Bagaimana kita hidup di dunia ini, kita menaiki, diibaratkan itu safinah, kapal beliau Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah kelak karena banyaknya sholawat kita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Kiai Mukhlasin, mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, dan antumah mudah-mudahan sehat afiah, gobul hajat, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Antara kebaikan sama keburukan ini jaraknya jauh. Antara sesuatu yang benar sama sesuatu yang salah nggak dekat. Jadi neraka dan surga, ya, itu nggak dekat. Terus dunia dan akhirat itu nggak dekat. Wahada dikatakan syar, suatu keburukan itu kalau bisa dijauhi, kalau nggak bisa dibiarin. Jangan mendekat, jangan didekati, ya, keburukan. Allah Subhanahu wa taala di surah Zalzalah, di akhir surah itu Allah katakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Nanti di akhirat
terpisah apa-apa yang buruk itu dengan apa-apa yang baik. Ya, paham? Selama dunia, ya itulah. Kalau orang dekat kepada keburukan, nggak memikirkan sesuatu yang maslahat, ya, sesuatu yang ada manfaat. Nah, mendapatkan rugi. Kalau kelewatan, yo serugi-ruginya, ya, rugi yang serugi-ruginya. Na'udzubillah min dzalik. Al khairiyah atau kebaikan, atau al ihsaniyah, satu kebaikan. Sifat auliyaillah, sifat wali. Al-Imam Al-Ghazali itu dia karang kitab, yang kitab ini dibaca atau disampaikan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibur Ratib, yang kita baca ratibnya, yaitu kitab Bidayah al-Hidayah. Kitab Bidayah. Kitab ini, ya, riwayat dasar, ya, kitab dasar tasawuf. Tasawufnya tinggi, cuman dasar tasawuf. Buddha itu diartikan berdirinya, atau bidayah, daripada al-huda, al-hidayah, mana atau sama apa sendiri kata itu juga hidayah. Asal bagaimana beliau memberitahu, ya, bukan al-ihya. Kalau al-ihya ulumuddin ini susah, ya. Al-ihya itu dikatakan ulama sampai menyerupai Quran, ya, al-ihya al-ulumuddin, ya, itu sampai kitab itu di sana di dunia itu, bukan cuma di sini dibuat, pernah, ya, di zaman setelah dikarang Imam Ghazali itu, kitab itu dibuat rujukan orang Nasrani. Saking luar biasanya itu ada Ihya al-Ulumuddin yang dikarang Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu an. Ini orang berilmu khawasil khawas. Sudah orang Allah beri kekhususan dalam kebaikan, dan dia lebih lagi karena Rasulullah Madinatul Ilmin. Karena ilmu, hakikatnya ilmu, al-alimu, sifat Allah. Naam. Tidur, ya. Tidurnya orang alim bernilai lain daripada tidurnya orang jahil. Ya. Tidur orang yang berilmu enggak sia-sia. Tapi tidurnya orang jahil yang enggak ngerti. Tapi orang berilmu sampai tetangganya loh, sing orang alim itu enggak melek, enggak turuni, mendapat keberkahan. Naam. Habib tidak pernah tidur orang alim itu, Habib, ya iya, enggak ngerti kerjaannya apa, kita bukan alimnya. Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, ya, itu salah satu ngono sing dilihat beliau dalam kitab Al-Bidayah itu, yang sering disampaikan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kitabnya satu itu. Habib Umar itu di Huraidah, tinggal di satu desa, ya, satu desa, kelurahan atau kecamatan. Cuman itu kan Arab ini padang pasir, ya. Itu di satu kayak bukit, ya. Kalau bahasa Arabnya kan jabal apa gunung, tapi ini bukit. Nah, kalau di daerah di daerah sana, di daerah Depok sana tuh ada daerah Jonggol Bogor tuh, kalau bukit kecil namanya pasir. Nah, itu Habib Umar tinggal di Huraidah, ini bukit, tapi bukan jabal, tidak disebutnya jabal, jadi kayak perbukitan. Nah, Habib Umar ini dari lahir nggak ngelihat. Dari lahir itu kayak riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, ya, ada orang alim buta, ya, nggak cuma tukang pijit aja yang buta, ya. Ada orang alim, ya, itu memang naam gitu. Habib Umar ini disebut Al-Attas.
Al-atos itu bersin. Orang bersin jawab alhamdulillah. Terus yang bersin nyebut yarhamukallah. Terus setelah itu yahdikumullah. Nah, itu Umar waktu di perut dia ini bersin. Dibilang alil atos, keluarga bersin. Ada diriwayatkan dari Abdurrahman ayahnya, terus abahnya lagi Agil. Cuman yang paling kedengeran di perut itu bersin. Beliau yang kita baca ratibnya itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, itu yang paling jadi kan apa tuh menurun ya, dari mana ngono pertama ada kok bisa bayi itu nang jero weteng kok bisa bangkis, nek gerak-gerak apa itu nek orang-orang sesudah pada punya anak itu dia ngerti. Naam. Nah, itu Habib Umar ini termasuk Masya Allah min aktobilah ya wis orang sing zuhud luar biasa ya. Habib Umar itu gak punya satupun karangan kitab ya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos tidak ada satupun karangan kitab. Wa ila cuman membuat rotib yang dikarang Habib Umar Wali Kutub itu Qutbil Anfas, datuknya Habib itu buyut jauh ke-12 dari Habib itu nggak ngarang kitab apa tapi cuman bikin ratib. Itu diriwayatkan ya, riwayatnya bisa salah. Dibuat ratib itu selama 40 tahun. Oh, saking hati-hatinya. Kenapa? Karena juga ratib dalam syarah Al-Ghirtas, kitabnya itu syarah ratib. Ya ini ngaji, kalau ratib ini pasti ngajinya Habib ya kitab Ghirtas ya, namanya Al-Ghirtas syarah ratib Al-Atas yang dikarang Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar sahibul ratib, cicit anak cucunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas sahibul ratib langsung. Itu disyarah. Pertama ratib itu ditulis, dibukukanlah begitu, diantaranya Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad muridnya. Itu di zaman Habib Umar, yang dari keluarga Al-Atas Habib Ali bin Hasan Al-Atas bin Abdullah bin Husain bin Umar Al-Atas sahibul ratib. Nah, apa kebaikan kita baca ratib ini? Salah satu amaliyah dikatakan dalam syarah itu yang dibaca Rasulullah urut dari pertama ya Fatihahnya itu sampai akhir ya Rabbana tarafna, karena terus dirangkum-rangkum ya. Ali bin Hasan menambahkan dari hufranaka ya, pokoknya ngomong masalah begitu ngejelimet ya, angelen teman wis ngono. Nah, itu termasuk tapi kebaikan ya, termasuk kebaikan. Apa keburukan males. Jadi hidup di dunia bayangkan sesuatu yang enggak enak, bayangkan neraka. Ini sudah tanda-tanda orang buruk. Hidup di dunia enggak punya apa mahabbah, punyanya kebencian ya. Padahal di saat Allah memberi azab, Allah mengatakan abghadahu. Allah memberikan sesuatu murka. Murka itu kalau kita sebatas kita, tapi Allah na'udzubillah min dzalik ya. Hablum minallah, hablum minan nas. Nah, kecintaan ya wis, kalau cinta apa kebaikan selalu nyenangkan hati. Bersyukur ya, rasa syukur kepada Allah salah satu daripada kebaikan itu. Nah, keburukan ini kalau diukur misal seberapa sih jaraknya antara kebaikan dan keburukan itu, wallahu a'lam, gak ada yang ngerti ya. Kalau kita ini Allah tentukan menjadi apa misal, jadi orang yang selamat apa enggak selamat, tinggal ucap alhamdulillah. Insya Allah lantaran bersyukur seorang itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan bisa, kuasa Allah merubah apa-apa keburukan di diri orang itu, seketika itu Allah akan buang ya, karena ikhlas. Orang-orang seperti itu yang dikatakan yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan bidayah,
dari apa segala kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala al khairiyah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa dikerjakan seorang itu, dia akan jauh dari syariah sesuatu keburukan ini karena memang dia melakukan perbuatan baik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi kalau keburukan dikerjakan seorang ini, kebaikan akan menjauh karena akan ada hisab. Abghadahullah. Apa keburukan, kurang senang belajar, nggak senang, ya kurang senang ini bisa mungkin nggak senang, tapi terus berusaha. Nah, ini lain. Menjauhi apa-apa yang sifat itu buruk, daripada itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala al-alimu. Ya, karena jahil haram. Allah mengharamkan dirinya Allah berbuat zalim. Wa na'udzubillah, zalim, orang nggak ngerti apa-apa. Ya, nggak seperti Habib Umar. Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas ini nggak ngelihat, tapi hatinya luar biasa. Ya, sampai diriwayatkan itu pertama zuriyah Rasulullah dipanggil Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas. Kata wa kata, ya. Habib Umar bin Abdurrahman bin Agil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Asgaf. Al-Atas itu keturunan Asgaf, begitu. Ya, itu Habib Umar ini siapa? Habib Umar ini pengarang Ratib Al-Atas. Habib Abdullah Al-Haddad ini siapa? Pengarang Ratib Al-Haddad. Ada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Ya, banyak kebaikan ini, banyak. Pengarang Ratib Al-Habsi. Belum pernah dengar ya. Itu Habib dapat cerita, ya, dikasih tahu, dikasih lihat kitabnya. Ya sama kayak kitab Ratib tipis. Kalau Ratib Al-Atas Al-Haddad itu di Jawa Tengah itu ditulis Habib Ali bin Ahmad Al-Atas Pekalongan, kakeknya Habib Bagir bin Ahmad bin Ali. Kalau di Jakarta, Jawa Barat sana, banyak dari Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Atas Cipayung Condet, begitu. Itu Ratib Al-Habsi ini dari Ustadz di Indramayu, murid Ki Ahmad Ramdan Giren. Itu dia punya Ratib Al-Habsi, Masya Allah. Ada Ratib Al-Habsi, ya. Nah, Ratib ini banyak, cuman yang masyhur Ratib Al-Atas, wa ila Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Idrus. Nah, Ratib Al-Idrus itu dikarang Al-Imam Samsi Sumus Muhyi Nufus Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar radhiyallahu anhum. Nah, itu Ratib. Nah, kebaikan Ratib, kebaikan. Baca Ratib ba'da subuh. Ya, ba'da subuh. 70.000 malaikat jaganin. Sampai ghurubus syam, sampai maghrib. Sampai matahari tenggelam. Nah, jam tenggelam ki matahari, setan keluar, jin. Dari riwayat itu pintu alam jinku pada asar dibuka. Nah, berarti Habib, nek misal tak baca dari pagi sampai maghrib, aku di maghrib ketemu jin, ya jangan maghrib dibaca lagi, ya. Atau dibaca habis maghrib, begitu. Atau habis sholat 5 waktu, atau didawamkan kapanpun kayak kita baca kayak begini, ya, sebulan sekali, insya Allah itu mendapatkan barokah. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini baca bar asar begini, ya, berarti mengko sampai, ya, tengah-tengah nanti mungkin duha besok, ya, wallahu a'lam. Itu keberkahan Ratib Gud bil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Banyak kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataskur lillah, bersyukur kepada Allah, perintah Allah wajib, ya. Ayo disuruh bersyukur kepada Allah, jangan gampang-gampangkan rasa syukur. Antara kufur dan syukur jaraknya itu kelihatan, ditulis loh, syukur kufur kelihatan. Didengarkan syukur kufur kelihatan, tapi jaraknya itu nggak akan ketemu orang yang mendapatkan kufur nikmah. Na'udzubillah. Akhir hayat soal khatimah, ya. Tapi orang yang bersyukur kepada Allah senang, hidupnya senang. Kalau di akhirat dikatakan itu istilahnya akhir yang paling menyenangkan, ya, di saat kita ini
dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Lalu orang yang enggak mendapatkan kesenangan, fathun nar, Allah bukakan, Allah jembarkan nerakanya ya, orang sehingga mempunyai rasa syukur hanya dekat ngono ya menurut orang itu, padahal orang ini kufur. Nah, bahaya. Nah, di sana itu kebaikan tambah jauh, keburukan akan tambah kuat, bukan tambah dekat, sudah nempel. Keburukan sudah ada di diri seseorang di saat kebaikan sudah menjauhi. Ya, na'am begitu. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz amma katakan apa? Neraka itu ada lidah ya. Orang yang naudzubillah min dzalik memang ditunggu sama neraka itu dijilat sama api neraka, naudzubillah. Seperti itu menyeramkan azab Allah. Ya Allah, yang gaib malaikat. Malaikat kan gaib. Malaikat itu ada Israfil, ku nyekeli trompet ya. Itu sampai kapan kok sangkakala itu dibunyikan. Begitu kiamat. Pret hidup lagi. Ya. Lah itu di sana itu Lauhul Mahfuz. Di antara dua alis Israfil alaihi salam. Lauhul Mahfuz itu catatan. Oh di mana? Lagulah orang ulama yang membawa al-khairiyah, kebaikan. Allah katakan, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, orang-orang itu yang menjadikan kita alim, yang menjadikan kita ngerti, yang menjadikan kita jauh dari zalim. Zalim ini orang papa ilmu, enggak punya apa-apa ilmu, zalim. Kalau jahil hanya sekedar orang ini bodoh, ya. Tapi kalau orang enggak ngerti, itu bukan orang jahil, bukan orang zalim. Nah, itu orang enggak ngerti ke semua, ya. Wa ila sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam madinatul ilmin. Semua katakan Allahu a'lam, ya. Nah, begitu. Termasuk sifat husnudzan, sifat baik itu al-khairiyah. Ada di diri manusia ya. Hanya sebatas jasad selama hidup di dunia. Begitu ngelihat alamul akhirah awal, yo, memang terpisahkan dunia ini dengan akhirat. Nafsu akan dibawa ke dalam kubur sehingga hisab ya. Tapi al-khairiyah, amal kebaikan itu akan menjadi pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mendapatkan amal baik ya. Yauma idzin tuhaditsu akhbaruha. Hari itu Allah perlihatkan amal di mizan ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir Sya'rawi itu katakan apa? Nanti di akhir Allah beri tunggu orang ini kapan tobat, kapan mau menjadi benar. Ya. Karena dia menyangka kebaikan dekat dengan keburukan, paham ya? Kalau orang menyangka keburukan dengan kebaikan, dia sama. Tapi apa? Iringi perbuatan buruk yang sudah ada di diri kita itu dengan perbuatan baik. Selesai hilang, lama-lama hilang perbuatan buruk itu. Kan tidak mengadakan keburukan. Nah, begitu. Itulah al-khairiyah, kebaikan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ditunggu Allah di akhirat nanti. Nah, jangan di dunia kita jenenge asal-asalan ya. Di dunia harus ihtiyat bil amal. Hati-hati dalam berbuat. Berbuat ini apa Habib? Meninggalkan sholat itu loh berbuat. Orang gelem sholat itu berbuat ya. Itu dosa besar. Terus syirik ya. Menyebabkan syirik, hati-hati. Boleh seorang meninggalkan sholat, silahkan. Sudah kau akan mendapatkan jahanam dan kau akan dimasukkan lagi 70 tahun lebih dalam nerakanya daripada neraka orang munafik. Na'udzubillah. Darkil asfali minanar. Syirik itu yang dikatakan Luqman al-Hakim kepada anaknya, inna syirka la dzulmun azim. Itu ke dalam lagi dari kerak neraka jahanam itu wis na'udzubillah. Men zalika husnudzon di dunia. Gak usah mikir sing nyala-nyala itu sing jare ana lidahnya kuwi. Jare Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz amma. Juz amma iki ya juz amma 30 ya.
Amma yatasaalun anin naba'il azim. Khabar tentang kebesaran Al-Qur'an yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad itu menunjukkan itu cahaya yang menghiasi dunia sampai nanti yaumil kiamah di akhirat itu nanti apa sih pandangan apa? Keburukankah yang masih ada di diri seseorang ini ataukah sudah selesai dia hidup sudah bersih insyaallah kita mendapatkan amal sing baik yang sehingga mati husnul khatimah. Nah, orang mati susah ya itu tanda gue di sana ya gue angel maneh. Kita orang dilihat ini mati ini gampang apa ndak? Kalau orang ini matinya gampang, ini orang berarti baik. Ini dilihat orang ini mati ini enggak bener, itu elek. Mati enggak bener, pribe maksudnya mati enggak bener iki apa segala ketidakbaikan yang dibawa orang ini. Paham ya? Jadi enggak boleh ada orang mati ini elek ngono. Mbak beloku mati ini baik, enggak boleh. Dosa itu menimbulkan buhtan, menimbulkan fitan, menimbulkan fitnah. Begitu. Wah, ada cara orang meninggal ku ono carane sing kene ngerti karena kene ngelihat kene masih hidup. Lah begitu ngelihat orang mati orang ngerti ilmune ya wedi ya. Wah, ini mayit atau bagaimana Habib enggak paham ku babul jenazah itu enggak tahu. Wis enggak angelen nemen pokoknya di dunia itu. Ndak terus merasa kurang. Ini kebaikan ya, aja ngerasa cukup. Itu kesombonganku sombong. Yo kelewat sombong, akhirnya naudzubillah min dzalik merasa seperti dewa. Iyalah kelewat sombong. Wong sudah pasti masuk neraka wong sombong ya. Enggak usah pede-pede jadi orang sombong, tapi berusaha menjadi orang sing tawadhu, at-tawadhu minal ma'rifah. Keburukan itu jauh. Enggak bakal dekat. Keburukan itu ibarat bintang ya sing ora ketok nang ndi mbuh ndak ngerti. Ndak pernah Allah perlihatkan. Allah bari pemisah. Mahwal haq mahwa batil. Apa itu yang baik dan apa yang buruk. Dan Allah beritahukan itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kau enggak akan pernah melihat. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menggerakkan tubuh kita, akal kita, pikiran kita, telinga kita, pendengaran kita dalam apa-apa yang baik-baik yang Allah berikan. Jangan pernah mengatakan keburukan ini dari Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan keburukan itu dari Allah, dia siap menghadapi makar Allah. Na'udzubillah. Dan katakan kebaikan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Semua kebaikan dari Allah atas rahmat Allah Nabi Muhammad SAW. Fa bidzalika oleh karenanya itu falyafrahu. Disuruh kita aku senang. Jangan pernah orang hati-hati dengan keburukan ya, keburukan ini sama sekali harus tidak ada. Habib kok top temenanan harus begitu ya. Aku ditanya kamu ini akan membawa sesuatu yang membebanimu, padahal itu meringankan. Di saat seseorang di akhirat di kiamat itu dajjal itu istidrot memberikan apa jenengi gambaran di kanan itu surga, di kiri neraka kan bener di kanan kan begitu milih nerakanya itu ternyata disiksa sama dajjal, itu istidrot. Begitu milih surganya, begitu milih nerakanya, begitu disiksa sama dajjal, Imam Mahdi ini teko menyelamatkan kui orang yang masih dalam membawa iman di akhir zaman begitu. Itu dajjal membawa istidrot, mau surga dan neraka. Naam begitu. Ya itulah jaraknya jauh antara sekarang sama kiamat. Bu kapan kiamat orang ngerti. Cuman Jumat, yo kapan Jumat nggak ngerti, ini masih hari Rabu ya. Nggak ngerti kita kapan Jumat. Apa ini pun nanti. Wallahu a'lam. Allah matawil umur. Minta kepada Allah panjang umur. Sing akeh rezeki, banyak rezeki, senang dunia akhirat. Nah, sudah hidup begitu. Itu segala kebaikan. Ya. Keburukan ini apa? Keburukan ki sing dikatakan ciptaan Allah satu sing sudah dikutuk iblis. Itu sudah dia korban perasaan iblis ya. Pokoknya apa aja sing apes-apesku dia wis ngono. Wis percaya wis itu. Sing bisik-bisik kan yo dia ngono. Lah nek gua bisik-bisik kudu pakai handphone, kowe telepon-teleponan ya. Tapi nek iblis kan langsung bisa begitu. Ku priye mbok carane ya? Nah itulah gaib sing barang ndak kelihatan. Nah tapi Allah tetap buat kebaikan itu malaikat. Ya ada kiraman katibin. Ada malaikat rakib atid ku sing nulis, ya ku sing selalu memperhatikan kita. Ya ku lah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang kini tidak boleh mengatakan haram untuk kita menyatakan keburukan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.